ngarepen. Hite goarni nebata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toti porbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonok Tuhan rohan ay baru dohot toti ay baru tu bagasan hati muna. Jalau satok kudo roha baru siat lagi muna. Jala lehonok Tuhan rohan namar pakilangan. Jala lehonok kumatotikku tu bagasan ati muna. Agu do mapahesa. Asa maparangi hamu di bagasan akapatiku. Akka huku be radotan muna jala padukon muna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, kudo kami mau lihat itu hosian nasa rohanami. Allah di paujak to kuriam di tanahon. Jala ala dohot kami juhu tusi. Saya suruh matod di podbadia tu rohanami. Asa tungku pakatopot kami bawa muluan nami. Asa lohot tu kami. Asa lohot tu hari marhite hite hapor siaw nasitong.
jala asa toktong kuhalat sok kami pasangat penwarmu na terpuji roh di saledeng nililingna. Amin. sikap nipatik di minggu kasudarion imana tersurat di Hesekiel 76 mamukasian ayat 25 saat 20 dungi uras sonok kumatuhamu aek natiu asa tungyasamu uras sonok kudo hamu tahesian salukut haramu namunai dohot sian salukut kanagana munai jalali honok tu hamu rohanai baru dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna jala usatok tu roha batu siat lagi muna jalali honok tu hamu roha sibuk ido sahatna rap mangido gugu mahita tu hatalahu mangulahum hatanai ale Tuhan debata saya perlugui mahami mangulahum nahubat kupatikni amin. Sitopana adom paruhum natigo namang humijong manusia
Narodo kami tujulong manopoti dosa nami, akan hula kami makite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima makite sian hatutubu ni roha nami na rohai, na sian pagkatayan nami na suture, rodi panguluyon nami di isak-isak ni roha nami, na tamasi tutulo ho na uhum kami ala ni dosa nami alay na tersol bagi rohami lain ala ni asima roham di kami ali di batanan pardengkan basa jala para siroha doho ala ni anak holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhukna jala suruh matol di porbadia tu roha nami di asa terkain hani mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiawan gabi saham kami panguluan na sora sudah na pinataga bagamjak kana persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debatan taringot Tuhan sa nidusata adong do di kita situan na malim na songni nahudul siyam ni habangsa ni atau ngamon di Banua Gijang di bahini terbahini bana do pangulukon rodi ujungna akan satok rotu di bata makite kita bana na mangudu di bana toktong asa di tangakon na sida asa ngapon mali di bata na di ginjang amin. Tajahama epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Galatia 5 mamuka sian ayat 10 sahat rodi 26 songonon ma hatan alai oldo hudok marguru tutol ima hamu marparange unang pasau hamu kisap-kisap di daging alai molo ditugi hotodi hamu dang kinonggoman ni patik kamu hasi kelebiguan hadatuan parmusuh-musuhan parbada-badawan pangiburuan rimas-rimas parbutu-butuan parsalisian partahi-tahian alai atau parbuin todi kolong dohot las niroha dame dohot lepas niroha habasaron habasaon haporsiaon halapohon dohot atoman
alai akan naginonggoman ni Kristus Yesus dipersilak kodo daging narak dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Unang matayay hasangapon na rumar, unang masyasapan manang masilatean, ido sahadna, matua-dua kana tumangihon hata ni mata jalan na upyoksa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat, warta gereja HKBP Perumnas Mondala hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. 1. Nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta yang pertama, Minggu peringatan pertama turunnya Roh Kudus, dengan topik minggu Roh yang menuntun. Kami Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi anggota jemaat maupun jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta yang kedua, warta yang lahir. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Robi Maruli Simanunggali, Jan Michel Oktaviani Boru Sidabuta, alamat Jalan Muri 5, nomor 343, lingkungan 1. Puji Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta yang ketiga, rapat Parhalado. Pada hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2020 jam 19.30 WIB telah diadakan rapat Parhalado diikuti 22 orang. Dalam rapat tersebut telah dibicarakan mengenai ibadah minggu dan beberapa hal pelayanan ke depan, antara lain 1. Berkenaan keadaan COVID-19 yang masih meluas, maka kebaktian minggu masih tetap kita adakan di rumah masing-masing hingga hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Baru kemudian kita tinjau kembali. Kita harus bersabar serta berdoa agar COVID-19 cepat berakhir. Yang kedua, dengan rasa syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kebaktian setiap minggu, baik persembahan tahunan Rp260.000 dan persembahan pembangunan Rp300.000. Bisa juga kita bayar sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, pada acara perekaman kebaktian hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020 akan diadakan pelantikan simbolik Dewan, para taum, bendahara, dan seksi. Selanjutnya ditayangkan untuk hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 agar bisa berjalan semua pelayanan yang sesuai dengan aturan gereja kita. Warta yang keempat, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam satu minggu ini, mulai tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei tahun 2020, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita dan berkat melimpah bagi saudara yang merayakannya. Yang keenam, warta keuangan gereja, pembangunan, dan yang memberikan amplop persembahan boleh kita baca di kertas acara kita masing-masing. Demikian warta minggu kita. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.
memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan khotbah pada perayaan hari turunnya Roh Kudus hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 63 dari ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu hari ini yaitu perayaan turunnya Roh Kudus adalah Roh yang menuntut. Dalam bahasa Batak, Todi di Jehovah nama Nubu Tuhasuna. Roh yang menuntun, itulah topik khotbah kita pada perayaan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seperti apa atau bagaimana cara Roh Kudus menuntun kita orang percaya? Songo tiado todi di dibata manuhita Tuhan Subhanahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai tentang pertanyaan tadi, ada baiknya kita melihat dulu, atau ada baiknya kita lebih baik siapakah sebenarnya Roh Kudus itu. Kita harus jelas dulu mengerti
siapa sebenarnya Roh Kudus yang kita rayakan hari ini? Karena masih ditemukan di kalangan rakyat masyarakat, baik orang Kristen, belum jelas mengetahui siapa Roh Kudus. Masih ada orang menganggap bahwa Roh Kudus itu berbeda dengan Allah. Sebenarnya tidak. Dia tidak berbeda. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dialah Roh Kudus. Roh Kudus adalah perwujud nyata dari kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dunia dan di antara manusia. Kalau kita lihat, ada 3 cara penampakan Allah kepada kita, kepada dunia. Yang pertama, Allah itu menampakkan dirinya kepada kita melalui ciptaan. Itu sebabnya jika kita melihat segala ciptaan dimanapun, sebenarnya kita diingatkan kepada Allah, kuasanya yang luar biasa. Dialah yang menjadikan, dan itulah pewujud kenyataan daripada Allah, supaya kita boleh melihat, karena Allah itu adalah Roh. Yang kedua, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia mau berkorban, dia mau menderita hanya demi kehidupan manusia yang berharga menurut Tuhan. Dia harus datang melalui penderitaan. Dia menjadi manusia. Yang ketiga, yaitu melalui Roh-Nya. Itulah yang disebut Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini. Dialah yang hadir terus-menerus mendampingi kita dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah peranan daripada Roh Kudus itu? Apakah fungsinya bagi kita orang-orang percaya? Tentunya harus kita ketahui. Itu sebabnya kita merayakan hari ini. Apa keistimewaan daripada Roh Kudus dalam hidup ini, dalam hidupmu, dalam hidup kita ini? Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Ini Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus menolong kita supaya kita mampu melakukan firman-Nya,
supaya kita boleh menghayati, menghidupi firman Tuhan itu. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak pernah dapat memahami apa tujuan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan dari kita. Menurut Alkitab, pekerjaan nomor 1 oleh Roh Kudus adalah menolong kita untuk melakukan firman Allah. Roh Kudus menolong kita supaya kita mampu menghayati, melakoni apa yang diinginkan oleh Tuhan sebagai Tuhan penguasa dalam hidup kita. Inilah tugas daripada Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memberikan waktu membaca, menghayati firman Tuhan, maka di sanalah Roh Kudus akan berperan menolong kita supaya kita dapat memahami. Dan kalau kita sudah ditolong memahami firman Allah, maka keluarlah dari diri kita, dari kehidupan kita ini, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Karena kita sudah ditolong oleh Roh Kudus memahaminya, maka hidupmu akan memiliki kasih. Maka hidup kita ini memiliki sukacita, kita akan menjadi damai sejahtera. Karena firman Tuhan itu sudah berakhir oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita dibentuk menjadi orang yang penuh kasih. Akhirnya kita dibentuk penuh damai. Kita akan dibentuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang murah hati, yang lembut, dan kita mampu menguasai diri kita. Karena tanpa Roh Kudus, semuanya itu tidak akan pernah kita lakukan dari pikiran, kekuatan kita sendiri, tetapi adalah melalui Roh Kudus. Inilah karya Roh Kudus dalam hidup kita, seperti apa yang dikatakan dalam epistel tadi, yaitu Galatia, yaitu memiliki buah roh dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita melakukan firman-Nya? Ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, dikatakan di sana, Roh Kudus akan mengajak dan mengingatkan. Inilah cara Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dia akan mengajar kita, Dia akan mengingatkan kita. Apa bedanya
mengajarkan dan mengingatkan adalah berbeda. Mengajarkan berarti orang yang tidak tahu dia lalu diajar menjadi tahu. Sedangkan mengingatkan berarti orang yang sudah tahu tetapi lupa atau tidak mau tahu, lalu dia dibuat supaya mengingat. Inilah tugas daripada Roh Kudus. Dia mengajar kita supaya mengetahui firman Tuhan, supaya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dia mengingatkan kita juga supaya kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Dia mengajar kita. Inilah tugasnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu contoh kita lihat ketika saya tidak punya uang, lalu timbul dalam pikiran saya akan melakukan apapun, kejahatan sekalipun. Saya akan menipu orang asal saya memiliki uang. Maka Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dia berbicara, hei saudara, hei Bapak, jangan melakukan yang jahat. Inilah tugasnya. Kalau toh masih dipertahankan, masih dilakukan, itu sudah kita curigai apakah roh kejahatan yang hidup di dalam dirinya. Itu sebabnya jika Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan kita ini, sungguh sangat kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu mana yang baik, yang diinginkan Tuhan. Kalau kita menerapkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti. Cukup sederhana sebenarnya. Di mana firman Tuhan itu bekerja karena kuasa daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali di dalam kehidupan ini suara Roh Kudus sering tidak kita dengar karena pengaruh suara-suara dunia, karena pengaruh kebutuhan hidup ini, sehingga kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk memberi kehidupan. Bukan saja hanya memberi kehidupan, tetapi justru dialah kehidupan itu. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia dari debu tanah,
sebelum manusia itu dihembuskan nafas kehidupan, yaitu rohnya. Manusia itu ringkih, tidak mempunyai arti apa-apa, hanya ibarat sebuah boneka. Itu sebabnya tanpa Roh Kudus hidup manusia akan ringkih, ibarat boneka yang tidak memiliki kehidupan, tidak punya arti apa-apa. Demikian di dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita syukuri kehidupan ini. Kehidupan ini adalah anugerah kuasa Roh. Kalaupun kita mengalami kesulitan di saat ini oleh karena COVID-19, seolah-olah kehidupan ini terjepit, ingatlah, ada Roh Kudus yang kita rayakan hari ini, yang menjadi penolong kehidupan kita. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Jangan kita pernah melupakan kuasa daripada Roh Kudus, tetapi marilah kita mengimani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, di dalam nats khotbah hari ini kitab Yesaya 93 ayat 11 sampai 14 menjelaskan peranan Roh Kudus sangat nyata bagi umat Israel pada zaman perjanjian lama. Peranan Roh Kudus itu menuntun umat Israel dari perbudakan Mesir melintasi Samudra Raya. Dilukiskan seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Kita bayangkan ternak turun ke dalam lembah berhadapan dengan maut, tetapi di sana Roh Kudus berperanan menuntun mereka. Itu sebabnya kehidupan umat Israel hingga sampai di tanah Kanaan sungguh sangat luar biasa. Roh Tuhan menyertai, melindungi mereka. Walaupun di satu sisi umat Israel lupa akan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Yesaya menuliskan bagaimana sikap Israel terhadap Roh Tuhan. Di satu sisi mereka mempertanyakan di manakah Roh Tuhan. Ketika mengalami penderitaan mereka bertanya, di manakah Engkau Allah? Di manakah Engkau Roh Kudus yang menuntun umat Israel? Karena penderitaan yang dialami. Misalkan seperti saat ini, kita harus lihat kuasa Tuhan hadir menjaga kita. Jangan seperti umat Israel lupa, bahkan bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Roh Kudus itu masih ada sekarang ini?
Jawabnya singkat, dia ada. Roh Allah sudah datang, Roh Allah sudah ada, dan seterusnya selalu ada bersama kita. Pada hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, dia sudah turun untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dia bukanlah roh subtil. Hari ini turun, besok naik. Tetapi dia terus menerus bersama kita. Dia terus menjaga kita. Dia menuntun kita. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana Roh Kudus itu supaya bekerja di dalam diri kita. Karena kalaupun Roh Kudus ada selama-lamanya beserta kita, kalau dia tidak bekerja, itu adalah sia-sia. Itu sebabnya ada kehidupan yang tidak dikuasai Roh Kudus, hanya dikuasai roh-roh zaman, roh dunia ini. Dia selalu hidup dengan pekerjaan roh dunia. Jawabnya sangat sederhana, singkat, dan mudah. Mari kita membuka hati kita dan menerima firman-Nya. Cukup sederhana. Anda tidak perlu membawa uang banyak-banyak. Tidak perlu dia tidak membutuhkan pikiran-pikiran. Cukup buka hati. Terima firman-Nya. Itu yang dia suka. Supaya dia mau masuk. Itu sebabnya Yesus berkata dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa membuka hatinya, menerima firman-Nya. Artinya adalah setiap saat Roh Kudus bersedia untuk menuntun hidup kita. Dia tetap berdiri di depan pintu hatimu. Dia menantikan kita di depan pintu hati kita. Dia mengetuk hati kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kesibukan dan kebisingan dunia sering menutup pendengaran manusia terhadap suara Kudus. Kebisingan suara-suara dunia ini, uang, kenikmatan, kedudukan, harta, gijangiroha, kecokakan, dan lain-lain menutup pintu hati kita sehingga dia tidak masuk dalam hati kita, dia tidak bekerja. Ibarat tanah yang tandus. Begitulah kehidupan kita, gersang. Kita harus mau membuka hati kita
membaca serta merenungkan Alkitab setiap hari. Alkitab adalah firman Allah yang dipakai Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kita. Melalui Alkitab, kita dapat dituntun ke dalam kebenaran Allah. Inilah sukacita yang kita rayakan. Inilah jawaban dari topik tadi. Roh yang menuntun kita ke dalam kehidupan yang penuh sukacita, kasih dan damai. Semoga dengan perayaan Pentakosta hari ini, Bapak Ibu Saudara anggota jemaat HKBP Perumnas Mandala yang beribadah di rumah, Roh Kudus, Roh Allah terus menerus untuk memperbaharui kita supaya kita hidup dan berbuahkan buah roh. Selamat merayakan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, hari ini kami penuh sukacita merayakan turunnya Roh Kudus ke jemaat-Mu ke dalam kehidupan kami, yang sekaligus hari ini adalah hari lahirnya gereja di dunia ini. Terima kasih Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang sudah rela untuk terus-menerus bersama kami, agar kami boleh hidup dalam tuntunan Tuhan di dalam Roh-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah ibadah kami, sukacita kami hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak kecil hingga orang tua, yang turut merayakan hari Pentakosta hari ini, berkati kami Tuhan, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, istimewa COVID saat ini yang sungguh-sungguh kami sangat takuti. Berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan kami, teristimewa iman kehidupan kami. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkau kuatkan Tuhan, bekerjalah melalui Roh-Mu. Yang mengalami duka, Engkau hibur melalui Roh-Mu, agar terhibur. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 461 ayat 1 dan 3. Kita mengumpulkan persembahan.
batama nami na di banua kijang. Hodo haruruan ni saluhut sileu-leu na dinggan. Duhut na sawi basa na menghitus. Pasal kami masih na nilehumi Tuhami pilihan nami Tuhan. Saya jago may gabi buat na hujus di julum. Paso-paso may jalan ramoti asal perhasiat kami pilihanon. Pati pulhon harajaw mo di tonga-tunga ni Huliam. Dohot di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti totim. Asal tadahami gudang ni sinelewmi Tuhami. Asal lamgir-gir hami mantuk mauli ati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sutarasan do bodang ni sidul lehum mudi hamid. Todim na badia di lehum ko tu hajul maun sumong kopi hamin aliaun. Na margai do di lehum ko tu hamid. Jala ko bodang no isya portigo do sian pagisi na sudina. Ope mauliati maruhan nami jala pujian nami mahu ala ni sudiha belgaut dohot habuliaunmu. Na pinabatarmu Tuhami. Sa lehum maton di parbadiay Tuhuriam akan naulong mangihutod Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami asa diajari. Dirajai di patiyong di parbadiay jala di patoktok kami miyan di barita nauli. Alito di parbadia. Say pasada mahuliam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaluan jala masih hahulungan soon akaruas di daging ni Tuhan Yesus Kristus dapat diay. Sodangi jala patiur mahami. Asal kadahami yang kadusa na balga dohot na mepet si pasitikon nami. Say buas maho manesa dosa nami. Asal lambadia jalay paruhanis ganupari. Asa terbaik kami sahur di bagasan kuria na badia na sasadai. Sayo tihon jala bado muhami tuamay. Asa posrohan namin mandog. Ama namin di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tagbay si Leo Tuhuria. Asa lamgada torom niya kaperbalita na uli dohot pangajari dohot para siroha. Na mabarita hon habal kaupo di Portibion. Say sudangi jala paso-paso sude parpungan ni halak Kristen di gereja. Di parsikulang nang dibagas nabi. Asa tao na siya sa orto parpungan suhut. Say sungguli akan natarpudong. Jala parbukuhoy akan nagali. Say sungguti ma akan naneyang dohot natakang marroha. Asa ditinggalhon na siya hajahaton nabi. Asa unang dirupa-rupa Portibion akan na manguluiho. Say tata manatarpugot. Dohot na pinaburu-buru ni ala ni hapursiyaw di Tuhan Yesus Kristus. Saya ajari na sida maralus jalap niyak ko di bagasan na sida. Saya ramo di mapikiran ni akka pangkongkomi. Panguhum dohot akka raja. Asa tigor uhum na sida. Jala asa dihadiari na sida ari paruhumas sugot. Saya patunggu hapursiyaw nami. Asa tok-tok kuingot pami. Nausesa dosa nami jala wanong muhami Tuhan luas sugot. Saya sungguh pakirimon na mangulo di kami. Asapos rohan nami nang malaki dagingon pangulong mo dumuse. Asa masuk kami marnida di watan ama. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa kijang. Sa pinurbadia magwarno.
saya rumah harajaumu, saya sauk marlomo ni roham di bana ngaum sona di bana jam. Lehuma Tuhan sadalu kangulu siapa, saya sama dosa nami sopan sanami, di dosa ni dongan nama dosa Tuhami, unak kami tu diop pangucunan, talua mahami siang pangago. Disodarkan Tuhan di batama pohina tuho jala asima rohana midaho. Tidok pakon Tuhan di batama pohina tuho jala di pasawar homa damena tutoti. Shalom, horas madihita.